Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Baik. Bi khair, sehat. Saya juga sehat dan senantiasa setia. Kita berdua senantiasa setia menemani sahabat pemirsa Lapar Podcast. Ya Ustaz ya. Betul. Nah, kita udah nyampe puasa keberapa ini ya Ustaz ya? Yang pasti kita tetap semangat, nggak ada bolong ya Ustaz ya? Betul, alhamdulillah. Berulang-ulang kali saya tanyakan ke Ustaz, bolong nggak mungkin Ustaz ya. Kalau Ustaz nanya ke saya, alhamdulillah enggak ya. Setelah dibimbing sama Ustaz, alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang disampaikan Ustaz? Alhamdulillah. Saya berdoa supaya Mas Mus ini sehat terus, kemudian bisa terus bertobat kepada Allah. Tobat maksiat. Iya, yang penting bertobat terus gitu ya. dan menjalankan perintah Allah, sehat-sehat selalu, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, nyampe di topik pembahasan kita selanjutnya Ustadz nih. Apa itu? Setelah Ramadan. Kebanyakan kan setelah Ramadan ibadahnya turun tuh. Betul. Apakah masih bisa konsisten Ustadz? Betul. Kan kebanyakan gini, Allah Ramadan Ismari sembayangku kendor lagi. Nah itu gimana cara mengatasinya biar kita tetap konsisten Ustaz? Nah itu betul. Jadi memang sepertinya di mana-mana seperti itu ya. Nah, para pemirsa. Para pemirsa Lapar sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa sih yang membuat orang-orang itu setelah Ramadan mereka menurun semangatnya? Bahkan kebanyakan loh itu Ustaz. Iya, kebanyakan seperti itu. Karena memang begini, nah semua juga ketika di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka semuanya sama Allah, sehingga manusia itu seperti ahli surga semuanya. Jadi kayak tiba-tiba langsung, di mana-mana itu pakai mukena, di mana pakai peci, ngaji, yang sholat itu ya. Karena pintu surga dibuka kayak ahli surga semuanya. Nah, dan bentar Ustaz, apakah kalau udah nggak bulan puasa pintu surga ditutup? Sebenarnya pintu surga dibuka sekarang. Kalau di luar bukan puasa, wallahu alam ya saya. Tapi kabar yang dikabarkan adalah selama bulan puasa pintu surga dibuka seluas-luasnya. Nah, dan pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Semua 8-8-nya dibuka sama Allah. Betul. Nah, pintu neraka itu semuanya ditutup sama Allah. Dan pintu neraka itu ada 7. Semuanya ditutup sama Allah, sehingga orang itu sudah malas mau berbuat kejahatan, malas mau berbuat dosa, karena pintu neraka ditutup. Tapi kalau sudah selesai Ramadan, mungkin ya tidak selebar ketika Ramadan ya. Pintu neraka juga mungkin enggak. Sebagian mungkin ya. Wallahu alam. Dan di bulan Ramadan Allah membelenggu setan-setan. Setan-setan semuanya itu dikerangkeng semuanya. Kan sampean bukan setan. Iya. Enggak kelihatan ini. Jadi setan-setan itu dikerangkeng semuanya, dibelenggu, tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan bisikan kepada manusia, sehingga manusia di bulan Ramadan itu rajin-rajin, semangat-semangat, tarawehnya, sholatnya, puasanya dan yang lainnya. Tapi setelah Ramadan selesai, setannya gimana? Dilepaskan, sehingga mereka semua bisa menggoda semau mereka. Kembali menggoda kalian. Kembali. Maka banyak manusia yang tergoda lagi. Sudah selesai Ramadan, bebas gitu. Kayak setan aja, bebas. Maksiat lagi. Itulah. Karena digoda. Jangan. Nah gitu. Dan hawa nafsu itu tetap ada. Ramadan tetap ada hawa nafsu. Iya, benar itu. Betul kan? Benar. Setelah Ramadan juga tetap ada hawa nafsu, kebiasaan juga begitu. Maka dari itu wajar seorang ketika setelah Ramadan tuh kok merasa itu lagi bebas, merasa melakukan maksiat, dosa, lupa bahwasanya 30 hari itu ditraining, dilatih untuk gimana sih 11 bulan selanjutnya itu? Betul. Dan mudah-mudahan 1 bulan latihan itu bisa jadi bekal 11 bulan. Mudah-mudahan begitu. Terus gini Ustaz, dampak kita puasa itu apakah ngefek ke kehidupan kita sehari-hari atau hanya rutinitas tahunan? Itu gimana? Supaya kita tahu dampaknya ke kita itu gimana? Betul. Ustaz? Jadi begini, ada sebuah
kalimat yang diucapkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Lataiful Ma'arif, disebutkan begini: Inna min thawabil hasanati al hasanata ba'daha wa inna min jaza'is sayyiati as-sayyiata ba'daha. Sesungguhnya balasan suatu kebaikan itu adalah berlanjutnya kebaikan itu. Dan sesungguhnya balasan keburukan itu adalah berlanjutnya keburukan. Kalau kita kepingin tahu puasa kita, taraweh kita, baca Quran kita di bulan Ramadan itu ngefek apa enggak? Itu diterima apa enggak? Itu adalah lihatnya ketika bulan setelah Ramadan. Apakah ketika itu kita lanjut ibadah atau putus? Habis sholat Idul Fitri udah malah putus. Tunggu Ramadan lagi. Iya. Dan makanya janganlah. Kalau kita tahu ada tanda-tanda diterimanya ibadah Ramadan itu adalah lanjut, maka orang yang sudah biasa puasa 30 hari dia akan melanjutkan puasa apa? 11 bulan. Bukan 11 bulan juga ya. Oh enggak juga ya. Enggak juga. Lah mati kita 11 bulan ya. Puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu hari kedua baru bisa puasa ya. Betul, hari kedua atau hari yang lainnya ketika kita luang. Yang penting di bulan Syawal begitu. Itu tanda berarti kalau kita lanjut puasa 6 Syawal berarti ada keberlanjutan, puasanya masih dilanjutkan. Ketika kita dilatih oleh Allah 30 hari terawih, maka apa tanda itu ngefek kepada kita? Yaitu ketika di bulan setelahnya itu kita tetap sholat malam, bangun malam, sholat, tapi nggak ada tarawih ya, namanya sholat malam biasa ya, sholat qiyamul lail, sehingga kita sholat lanjut. Tapi kalau habis Ramadan langsung tidurnya beles hilang, subuhnya hilang, ya alamat. Alamat. Tidak ngefek. Kalau kita ingin tahu sedekah kita ya di bulan Ramadan itu ngefek apa enggak? Setelah bulan Ramadan itu kita rutin sedekah apa enggak? Nah, jadi amal itu berlanjut. Setelah Ramadan lanjut ke bulan berikutnya, itu tanda kalau amal kita ngefek dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Begitu. Gitu ya, Ustadz ya. Iya, betul sekali. Nah, itu teman-teman apa yang disampaikan sama Ustadz Hanif. Setelah Ramadan jangan kasih kendor Ustadz ya. Betul. Ibadahnya tetap dikencengin. Betul sekali. Tetap dikencengin. Betul Apalagi sholat wajibnya Ustadz ya. Betul. Nah, itu poin-poin yang harus kita jalankan. apalagi kewajiban, supaya berkah kita di Ramadan itu dapat Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.